Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Naura Aprilia dengan NIM 210411100049 dengan kelas E ingin mempresentasikan mengenai pembuatan fungsi Python menggunakan rumus fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan gerak dalam fisika. Nah, suatu benda itu dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan, dan ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya itu disebut dengan kinematika gerak. Gerak lurus itu disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Seperti yang dijelaskan dalam gerak lurus, itu kan gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak lurus beraturan ini yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap itu percepatannya hanya 0. Nah, di sini menunjukkan animasi gambar gerak lurus beraturan. Seperti dalam grafik pertama, grafik jarak dan grafik T waktu. Dalam hal tersebut, jika kita tahu kalau faktor yang mempengaruhi GLB itu kecepatan dan waktu, maka kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik seperti hubungan berikut. Hubungan antara jarak terhadap waktu. Kemudian di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu, bisa kita lihat sendiri. Kemudian next, persamaan GLB. Nah, persamaan GLB itu di sini ada jarak, dan dari mobil dari sini ke sini itu punya waktu. Ini ada grafiknya. Kemudian ternyata persamaan GLB gerak lurus beraturan itu mempunyai yang pertama ada X sama dengan F kali T. X ini jarak ya. Nah, kemudian V adalah bisa kita ubah menjadi S per T, dan T adalah S per V. Dan yang kedua GLBB. Nah, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan kecepatan A tetap atau konstan. Next, nah, persamaan GLBB itu ada 3 di sini yang kita ketahui. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. VT adalah kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal benda dengan kesatuan meter per sekon, A adalah kecepatan benda dengan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu atau kesatuannya adalah sekon. Dan di sini S adalah jarak perpindahan benda. S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. V0 ini adalah kecepatan awal benda meter per sekon, T adalah waktu, kemudian setengah A adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat seperti tadi, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Dan di sini persamaan yang ketiga GLBB adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT itu adalah kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal benda dengan meter per sekon, A adalah kecepatan benda, dan S adalah perpindahan benda. Jadi apa yang akan saya gali di codingan kali ini adalah S dan rumus ini dan rumus ini. VT sama dengan VT dan S. Mari kita kembali dulu. Baik, kita mulai membuat source kode programnya. Di sini saya akan mengetikkan print rumus GLBB. Nah, di sini rumusnya seperti yang tadi kita ketahui adalah titik 2 VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, kemudian kita di sini membuat fungsi def.
karena di sini kita bahas function yaitu def, maka kita menggunakan fungsi def dengan hitung kecepatan akhir. Dan kemudian di sini kita kasih parameter kecepatan awal, kecepatan awal. Kemudian ada kecepatan. Di sini ada 3 variabel ya, waktu. Kemudian kita tulis kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal. Di sini kita menuliskan rumusnya agar kita bisa merunning programnya. Seperti di komen di atas, kecepatan awal F0-nya itu Ft adalah kecepatan akhir kan. Nah, F0 adalah kecepatan awal. Kemudian plus A adalah percepatan. Kemudian dikali waktu. Print F. Di sini kita menggunakan format string dengan kecepatan awal adalah, di sini kita masukkan formatnya adalah kecepatan awal. Kemudian di sini kita masukkan satuan meter per second dengan percepatan. Anggaplah ini adalah bagian dari soalnya dengan percepatan. Di sini kita masukkan percepatan. Nah, nantinya akan kita inputkan angkanya di sini, di bagian sini. Kita akan inputkan angkanya. Dengan kita lanjutkan lagi, meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian ditempuh dalam kurun waktu. Di sini kita tuliskan sama dengan, dan isinya adalah angka dari waktu itu sendiri. Waktu dengan satuan detik. Baik. Setelah itu, kita print lagi. Kita masukkan format string lagi, sehingga kita tuliskan di sini. Sehingga kecepatan akhir sama dengan, kita masukkan angka di sini nantinya, kecepatan akhir dengan sama satuannya adalah meter per second ya. Nah, selesai. Kemudian kita membuat lagi dengan rumus yang saya sebutkan tadi adalah, rumusnya adalah S sama dengan V0 plus 1/2 AT kuadrat. Kemudian kita masukkan def lagi. Def hitung jarak tempuh. Kan itu adalah jarak tempuh ya. Jadi kita akan menghitung jarak tempuh. Dengan nanti parameternya itu adalah kecepatan awal, kemudian kecepatan, dan waktu, tak lupa. Nah, sudah. Lalu kita masukkan rumusnya. Jarak tempuh sama dengan kecepatan awal plus, di sini kita isi, di sini kita isi setengah. Kan rumusnya setengah AT kuadrat. Kita tulis AT kuadrat. Di sini kita ganti AT-nya dengan kali percepatan, tidak menuliskan variabel ya. Kecepatan, kemudian waktu, kan pangkat 2, jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, sudah. Lalu sudah selesainya ini,
kita tuliskan print. Kita tuliskan format string lagi. Format stringnya kecepatan awal, berisi kecepatan awal sama dengan, nah kita bikin soal cerita lagi nih. Jadi kita tuliskan kecepatan awal. Nah di sini satuannya meter per second. Kemudian dengan kecepatan kita copy dari sini saja. Nah, kita copy ini karena sama ya. Seperti yang di atas, printnya adalah kita isi format string sehingga jarak tempuhnya, terus kita isi dengan jarak tempuh. Di sini nanti kita inputkan angka jarak tempuh dengan satuan meter. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat cara untuk menghitung kecepatan akhir dari rumus pertama. Di sini rumus pertama dan rumus yang kedua. Nah, baik, komennya di sini saya tuliskan menghitung kecepatan akhir. Rumus berdasarkan dari rumus yang pertama yang telah saya buat. Sama. Kemudian print saya inputkan saya tulis di sini adalah nomor 1. Kemudian setelah itu baru di sini bagian dimana saya akan menginputkan sebuah angka berdasarkan rumus yang pertama, hitung kecepatan. Nah, di sini kan namanya adalah hitung kecepatan akhir. Maka di sini akan saya ketik hitung underscore kecepatan underscore akhir. Nah, saya inputkan angka 10, kemudian 12 dan 6. Nah, lalu kita menghitung jarak tempuh berdasarkan rumus yang kedua. Oke, di sini kita bisa tuliskan menghitung jarak tempuh berdasarkan dari rumus kedua. Nah, kita print nomor 2. Lalu baru kita inputkan angka, misalkan nama di sini adalah hitung jarak tempuh ya. Maka kita tulis hitung jarak. Di sini kita panggil ya, di bagian sini kita panggil dengan inputkan angka-angkanya di sini. Hitung jarak tempuh. Dan angkanya saya masukkan 8, 10 dan 9. Nah, sepertinya sudah selesai. Di sini sudah saya buatkan source code programnya. Baik, kita coba run teman-teman. Hasilnya tidak. Nah, di sini berdasarkan nomor 1, rumus GLBB nomor 1 di sini, kecepatan awalnya itu 10 meter per sekon dengan kecepatannya saya masukkan 12, di sini 12 meter per sekon kuadrat dengan ditempuh dalam kurun waktu 6 detik sehingga kecepatan akhirnya itu 82 meter per sekon. Kenapa memperoleh 82 meter per sekon? Karena kita sudah mengeksekusi rumusnya di sini. Kecepatan awal ditambah kecepatan kali waktu seperti rumus di atas. Nah, kemudian berdasarkan nomor 2 di sini rumusnya itu adalah V0 plus setengah AT kuadrat. Dan di sini soalnya adalah kecepatan awal itu saya input 8 meter per sekon di sini. Kemudian kecepatannya itu 10 meter per sekon kuadrat dengan ditempuh dalam kurun waktu 9 detik. Nah, kemudian jarak tempuhnya adalah 413,0 begitu. Coba kita buat angka yang berbeda. Di sini kita uji angka berbeda yaitu 6, kemudian 0, 12,5.
enggak, berapa ya, 8, kemudian 50, tidak, berapa ya, 15. Dan di sini kita buat angka besar, yaitu 15, kemudian 20, dan 100. Kita coba, gak usah clear. Nah, coba kita run. Baik, di sini terlihat rumus gel BB yang nomor 1 dengan kecepatan awalnya saya masukkan 6 meter per sekon, kemudian kecepatan 8 meter per sekon kuadrat ditempuh dalam kurun waktu 15 detik, kemudian kecepatan akhirnya itu adalah sebanyak 126 meter per sekon. Kemudian di nomor 2, kecepatan awal itu 15 meter per sekon dengan kecepatan 20 meter per sekon ditempuh dalam kurun waktu 100 detik. Dan jarak tempuhnya adalah 1115,0 gitu. Angkanya cukup aneh ya. Tidak apa-apa, coba kita uji angka yang lain. Kita 3 kali uji ya di sini. Berapa? Kita masukkan 14, kemudian 9 dan 100. Di sini kita ubah, yaitu 8, kemudian 60, terlalu beda jauh. 60, kemudian 75 dan 1000. Nah, baik, kita coba run. Wah, besar sekali ya. Nah, di sini kecepatan awal 11 meter per sekon dengan kecepatan 9 meter per sekon kuadrat ditempuh dalam kurun waktu 100 detik. Kecepatan akhirnya adalah 914. Di sini angka yang nomor 2 adalah cukup aneh. Kecepatan awalnya 60 meter per sekon dengan kecepatan 75 meter per sekon kuadrat ditempuh dalam kurun waktu 1000 detik. Dengan jarak tempuhnya adalah 375.000.060. Ya, baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan salah katanya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah atau pengetahuan wawasan kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.